Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seta Harumurti, NIM 19050361101 dari kelas PBASC 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu Mardiato Rositanisi SE SCME. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, fungsi dan peranan, prosedur operasional, perkembangan lembaga, dan mini research BPRS itu sendiri. Selamat menikmati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih definisi BPRS itu. BPRS itu atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang berprinsip syariah yang tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas kegiatan pembayarannya. Kemudian kita berlanjut ke dasar hukum BPRS. BPRS sendiri itu berbentuk perseroan terbatas yang tertuang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, kali ini kita beranjak ke fungsi dan peranan BPRS ya. Fungsinya yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang berada di pedesaan. Yang kedua, menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan. Yang ketiga, membina semangat ukhuwah Islami melalui kegiatan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Yang keempat, untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian. Yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat. Kemudian, peranan BPRS itu sendiri untuk memperdayakan ekonomi umat dengan cara mengembangkan UMKM. BPRS juga membiayai sektor pertanian guna meningkatkan perekonomian para petani. Oke, kita di sini membahas mengenai prosedur operasional BPRS. Ada 5 hal yang harus dipenuhi dalam pendirian BPRS. Yang pertama, persyaratan umum meliputi memperoleh izin dari Menkyu Republik Indonesia dengan pertimbangan Bank Indonesia. Kemudian, ada bentuk badan hukum BPRS, perusahaan daerah, koperasi, dan PT. Yang ketiga, didirikan dan dimiliki oleh Pemda, koperasi, dan PT. Yang keempat, itu ada modal disetor itu minimal 50 juta. Yang terakhir, itu penanaman modal aktifat tidak boleh melebihi 50% dari modal sendiri. Kemudian yang kedua itu ada permohonan izin arsip, meliputi yang pertama, siapkan modal disetor minimal 15 juta rupiah atau 30% dari total modal disetor. Yang kedua, rencana akta pendirian dan AD BPRS. Yang ketiga, rencana kerja BPRS pada tahun pertama. Yang keempat, daftar calon direksi, dewan komisaris, dan pengawas syariah. Yang kelima atau yang terakhir, fotokopi bukti setoran sebesar 15 juta rupiah pada rekening Menkeu pada bank pemerintah. Selanjutnya yang ketiga itu ada permohonan izin usaha meliputi yang pertama, kopi AD BPRS yang telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Yang kedua, fotokopi NPWP BPRS. Yang ketiga, menyampaikan prosedur dan sistem tata kerja BPRS disertai warkat yang akan digunakan. Yang keempat, mengirimkan data pengurus BPRS. Dan yang terakhir, fotokopi situasi dan kondisi perkantoran dan peralatan BPRS. Nah, kemudian itu yang keempat ada persiapan praoperasional BPRS. BPRS yang telah memperoleh izin usaha harus ke Pemda setempat untuk memperoleh WDP atau wajib daftar perusahaan dan situ, surat izin tempat usaha, serta juga telah melakukan kegiatan operasional selambat-lambatnya 3 bulan setelah dikeluarkannya izin yang dimaksud tersebut. BPRS juga harus melakukan market development serta membuat brosur produk bank dan mempersiapkan logo bank tersebut. Nah, yang terakhir itu
Atau yang kelima ada laporan pembukuan. Laporan pembukuan BPRS pada hari pertama operasi harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat dengan melampirkan neraca awal. Selanjutnya kita membahas bagaimana sih perkembangan BPRS di Indonesia. Perkembangan BPRS di Indonesia itu sendiri sangat ketat karena persaingan di wilayah perbankan mikro yang dihadapi oleh BPRS itu sangat ketat, dikarenakan para pelaku pembiayaan yang berfokus pada wilayah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu cukup banyak. Bukan hanya BPRS yang memfasilitasi permodalan para pelaku UMKM, saat ini BPRS juga bersaing dengan para pelaku online seperti Dompetku, Ahlakul, dan juga lain sebagainya. Bukan hanya itu, dari wilayah perbankan yang dibawahi oleh BUMN itu sendiri seperti BTN, Mandiri, BNI, BRI juga bermain-main di wilayah mikro. Ditambah lagi untuk perbankan swasta yang dimotori oleh perbankan asing. Jika kita melihat kebutuhan dari tingkat urgensi di masyarakat tanah air, tentunya BPRS menjadi hal yang urgent dilakukan. Melihat dari kata BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, itu sudah jelas bagaimana ekonomi kerakyatan berbasis umat. BPRS menjadi pilihan untuk diperkuat dan diperbanyak. Perkembangan perbankan di tanah air juga mengacu pada sistem syariah. Bukan hanya di Indonesia, dunia bahkan sudah bermuara pada sistem syariah, di mana bisa dilihat kebijakan yang dilakukan oleh negara Thailand melakukan pengembangan sistem syariah dalam kebijakan pariwisatanya. Selanjutnya, apa saja sih produk-produk yang ditawarkan BPRS secara garis besar? Produk-produk yang ditawarkan yang pertama itu ada mobilisasi dana masyarakat, yang kedua ada simpanan amanah, yang ketiga ada tabungan wadiah, yang keempat ada deposito wadiah atau deposito mudharabah, yang kelima ada pembiayaan musyarakah, yang keenam ada pembiayaan bayi bit saman ajil, yang keenam ada pembiayaan murabahah, yang ketujuh ada pembiayaan kardul hasan, yang kedelapan ada pembiayaan istisna, yang kesembilan ada pembiayaan al-hiwalah, yang terakhir ada jasa perbankan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta persebaran BPRS yang ada di Indonesia. Persebaran BPRS yang ada di seluruh Indonesia itu berjumlah 164. Nah, di sini saya akan memberikan 5 contoh BPRS yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada PT BPRS Amanah Rabaniyah yang beralamat di Jalan Raya Banjaran nomor 52 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ada PT BPRS Barkah Gemadana yang beralamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 6800 Kartakhanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada PT BPRS Tengkucik di Pante yang beralamat di Jalan Iskandar Muda nomor 15 Sigli Kabupaten Pidi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Yang keempat ada PT BPRS Al-Wadiah yang beralamat di Jalan Residen Ardi Winangun nomor 110 Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir ada PT BPRS Ihsanul Amal yang beralamat di Jalan Yosudarso Barat nomor 8A RT 5 RW 2 Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana nih teman-teman dari penjelasan tersebut? Apakah kalian sudah tertarik untuk bergabung ke BPRS? Saya akan menambahkan alasan untuk kalian lebih tertarik lagi bergabung ke BPRS. Yang pertama, jenis jaminannya itu yang dipersyaratkan tidak sulit. Yang kedua, mengutamakan unsur kepercayaan terhadap nasabah. Yang ketiga, memiliki sistem pemasaran yang baik karena fokus terhadap UMKM. Yang terakhir, pencairan dananya juga lebih cepat dan mudah loh. Jadi apalagi yang kalian bingungkan? Yuk join ke BPRS sekarang.